Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulisma Zulfina SPD, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 42 Kutung, Kabupaten Pasaman. Saya akan menjelaskan tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan aksi nyata ini yaitu CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif, serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Lini masi tindakan. Pertama, menghadap dan meminta izin kepada kepala sekolah tentang kegiatan sosialisasi budaya positif yang akan dilaksanakan. 2. Berkolaborasi dengan rekan guru dan berkoordinasi dengan sesama wali murid untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian memantau dan merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, orang tua siswa, dan murid agar kegiatan yang dirancang dapat terlaksana dengan baik. Kemudian, dukungan dari sarana dan prasarana untuk mensosialisasikan budaya positif. Berikut ini adalah sosialisasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Ilahi Rabbi yang mana Dia telah memberi kita kesempatan hadir, memberi kita kesempatan untuk sehat hari ini hingga kita semua dapat berkumpul di lokasi kita ini. Selanjutnya yang saya hormati perwakilan dari kepala sekolah, Bapak Ibu guru serta seluruh wali murid kelas 7 yang sudah bersedia hadir pada kegiatan sosialisasi budaya positif di SMP 42 Kutu ini. Baiklah, di sini sebelum saya mulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu semua. Yang pertama, budaya positif ini kami sosialisasikan juga kepada wali murid. Ini bertujuan agar kita semua sama-sama mendidik anak-anak kita. Karena di sekolah guru adalah orang tua, tetapi ketika di rumah orang tua adalah guru juga bagi anak-anaknya. Oke, sebelum dimulai kami ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan guru dan wali murid kelas 7 di SMP Negeri 42 Kutu. Selanjutnya, nah sekarang kita akan mensosialisasikan nih, karena di sini saya selaku guru penggerak, calon guru penggerak di SMP 42 Kutu. Ini adalah salah satu tugas koneksi antar materi pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Untuk perkenalan saya rasa semuanya sudah kenal ya. Secara singkat saja, nama saya Yulisma Zulfina SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 42 Kutu Kabupaten Pasaman. Nah, sebelum masuk ke materi ini, di sini ada pertanyaan pemantik. Bapak, ibu-ibu semua boleh setuju, boleh tidak? Oke, di sini ada pertanyaannya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Oke, boleh Bu? Boleh disampaikan alasannya mengapa setuju atau tidak setuju? Setuju, tapi jangan terlalu berat dikasih sama anak-anak. Berarti setuju, tapi jangan terlalu berat. Ada yang lain? Mengapa setuju bahwa hukuman ini dapat mendisiplinkan anak? Ada yang tidak setuju? Oke,
berarti semuanya setuju. Oke. Saya tidak mengatakan ini salah, ini benar ya. Bapak ibu boleh mengatakan ini salah nih karena gini boleh. Oh ini tidak, ini tidak benar nih, atau ini benar, silakan. Oke, kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ada yang tidak setuju? Oke, setuju semua. Oke, lanjut yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju? Ada yang tidak setuju? Tidak ada, berarti semuanya setuju. Oke, nah ini nanti Benar atau salahnya kita tidak bisa jawab di akhir. Apakah yang kita lakukan selama ini benar enggak? Sesuai tidak? Nanti akan kita peroleh jawabannya setelah materinya saya sampaikan ya, Bu-Ibu. oke lanjut. Nah, topik dalam eksplorasi konsep ini yaitu yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ketiga, ada keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lima, restitusi di sini ada menceritakan tentang 5 posisi kontrol. Di mana posisi kita sebagai orang tua, di mana posisi kita sebagai guru kepada murid kita. Di sini nanti akan kita bahas. Oke, kemudian yang keenam tentang segitiga restitusi. Lanjut. Nah, pembelajaran ini ketika Bapak Ibu dulu sekolah, kurikulumnya kira-kira sama enggak dengan sekarang? Enggak, beda ya. Nah, disinilah yang dinamakan pembelajaran dengan paradigma baru. Ada perubahan-perubahan baru yang terjadi. Pembelajaran paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelumnya mungkin ibu-ibu kenal yang namanya kurikulum KTSP. Kemudian ada KBK, ada lagi K13. Kemudian sekarang berganti lagi namanya kurikulum Merdeka. Di mana kurikulum merdeka ini kita lebih fokus pada profil Pelajar Pancasila. Jadi dari kurikulum ini diharapkan anak-anak ini tidak hanya dia itu menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas, tidak. Mereka diharapkan memiliki karakter, pemikiran yang sebaik mungkin sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sedikit saya bahas tentang profil pelajar Pancasila ini. Diharapkan anak-anak itu mampu bergotong royong, di mana gotong royong di sini ini adalah anak-anak yang mampu bekerja sama dalam kebaikan tentunya. Kemudian ada berwawasan global, artinya anak-anak ini bisa memilah dari luar sana ada budaya misalnya dibawa ke sini bisa nggak diterapkan. Mereka bisa memilah budaya ini baik, budaya ini tidak baik. Budaya luar itu ada yang bisa dipakai, ada yang tidak bisa dipakai. Contoh nih, kalau kita lihat budaya luar misalnya anak-anak kita yang pakai bikin rambutnya kuning, merah dan segala macam. Ini adalah salah satu budaya luar diterapkan di sini. Bagus nggak dengan budaya kita? Enggak. Nah, ini diharapkan ketika di profil pelajar Pancasila anak-anak tahu, anak-anak mampu mengekspos budayanya sehingga mereka ini menjadi anak-anak yang berbudaya sesuai dengan adat istiadat dan juga mampu menyaring informasi budaya-budaya luar untuk dipakai di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian salah satu contoh budaya luar juga, misalnya kalau di sini kita budaya kita di sini ya, kalau ada orang tua duduk nih seperti ini mau lewat, biasanya kita gimana? Membungkuk sedikit, permisi bu, gitu kan? Nah, ini juga diharapkan anak-anak bisa membudayakan ini, di mana anak-anak ini bisa memiliki sopan santun. Ini enggak bagian anak
selama ini, apalagi efek-efek COVID ya, ada beberapa hal yang sudah mereka tinggalkan lewat di depan orang tua atau orang yang sudah lebih tua dari mereka. Meskipun tidak orang tuanya, tetapi orang yang sudah tua. Mereka lewat gimana? Boy, lewat saja kan? Mereka ini kan? Nah, ini kita harapkan tidak terjadi lagi. Oke, selanjutnya ada mandiri. Mandiri ini sebenarnya kalau di kondisi kita beberapa bulan ini kan sudah sangat-sangat kurang. Ini terbukti. Untuk di mandiri ini kan kita harapkan anak-anak bisa memiliki kemampuan sendiri untuk belajar, kemampuan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, contoh nih, ketika guru di sini Ada yang berhalangan misalnya sakit, seharusnya kan kalau mereka mandiri itu mereka bisa pergi ke perpustakaan, karena kita ada perpustakaan, baca buku lah di sana. Ini enggak, anak-anak kita kemana? Laut terbolak-bolak, pergi ke kebun orang, lari ke sana kemari, berkeliaran ke sana kemari. Itu adalah salah satu contoh dari rendahnya tingkat kemandirian anak-anak kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu diharapkan dengan profil pelajar Pancasila ini anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang berakhlak mulia Sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Saya rasa tidak ada satupun ibu-ibu di sini yang tidak mengarahkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang berakhlak, berbicara dengan baik, mengerjakan kewajiban kita sebagai umat muslim, karena kita di sini semuanya rata-rata muslim ya, tidak ada yang tidak muslim. Nah, di sini diharapkan anak-anak ini bisa. Dan sekarang kami dalam kegiatan membudayakan kegiatan berakhlak itu dengan salah satu contohnya setiap hari Senin sampai hari Kamis di sini diadakan sholat zuhur berjamaah. Jadi diharapkan nih ibu-ibu semua juga membekali anak-anaknya. Misal nih butuh peci bagi laki-laki, belikanlah peci. Tapi peci ini diharapkan warna hitam ya, biar bisa juga dipakai di hari Jumat. Nah, yang perempuan, nah kalau anaknya perempuan mungkin bisa nih Bapak Ibu belikan mukena, kalau bahasa di sininya tilokong. Kadang kita jumpai ibu-ibu, ini saya minta maaf ya, Maila rumah laikon mamaki tilokongnya lain masuk waktu tilokong nih, indah dong bu tilokongku, akhirnya indah dong sumbaya. Ini diharapkan ya. Jadi harus ada nih kerjasama antara pihak sekolah dengan Bapak Ibu semua. Kalau enggak akan sampai tujuan kita nanti. Oke, selanjutnya anak-anak itu bisa berpikir kritis dan juga berpikir kreatif. Jadi anak-anak kita ini nanti diharapkan bisa berpikir kritis. Artinya anak-anak kita bisa memahami informasi, bisa paham dengan apa yang disampaikan, itu berpikir kritis. Kemudian berpikir kreatif. Dari pemahaman-pemahaman mereka tadi, mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Misalnya, di sini kan ada mata pelajaran prakarya misalnya, belajar tentang kerajinan berbahan alam. Daerah kita ini kaya nih dengan bahan alam. Contoh, rotan banyak. Kemudian pandan hutan banyak. Kita harapkan ya anak-anak kita berkreatif di sini, misalnya bisa menghasilkan dari pandan hutan itu bisa membuat ikan, dari sebuah tempurung itu kalau tidak dimanfaatkan tentu tidak berguna ya. Nah, dari sebuah tempurung nanti bisa jadi hiasan, bisa jadi sendok dan hal-hal lain yang bermanfaat. Kemudian anak-anak kita ini dengan profil pelajar Pancasila ini nanti bisa dan mampu bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-temannya dalam hal yang baik itu di sesama kelas ataupun di luar lingkungan sekolah seperti di rumah. Misalnya nih kita kan di sini ada organisasi pemuda, ada organisasi pemudi. Nah, anak-anak kita bisa menyalurkan bakatnya di sana. Seperti acara-acara kita di kampung ada mengambil buku. Nah, anjurkanlah anak-anak kita
ajaklah agar mereka tampil. Karena ini ya ibu-ibu, setelah saya perhatikan, anak-anak kita di kelas 7 ini lumayan berbakat. Saya katakan lumayan berbakat. Yang pertama, dari segi membaca Al-Quran. Kalau beberapa tahun belakangan ini, saya belum menemukan yang dikatakan lumayanlah baca Al-Qurannya, susah. Bahkan saya lebih mudah menentukan siapa yang tidak bisa baca Al-Quran. Tapi di tahun ini, saya perhatikan di kelas 7 sudah banyak juga ya yang sudah lumayan bisa baca Al-Quran. Dan ini diharapkan untuk Bapak Ibu selanjutnya beri lagi motivasi agar mereka nantinya menjadi seorang hafiz, mudah-mudahan ya, dan bisa mengantarkan kedua orang tuanya untuk menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, tadi kita membicarakan tentang budaya positif. Nah, tentunya budaya positif itu ada beberapa hal yang harus kita terapkan. Salah satunya ada disiplin positif. Nah, selama ini Bapak Ibu sering dengarnya hanya kata-kata disiplin. Kira-kira menurut Ibu, disiplin itu apa? Apa itu disiplin? Apa? Hadir tepat waktu, diawasi, apa lagi? Mematuhi aturan, ada lagi? Oke, berarti setuju nih, ternyata disiplin itu adalah mematuhi aturan, hadir tepat waktu, kemudian anak-anaknya diawasi. Nah, sekarang di sana sekarang ditambah dengan kata positif. Positif itu baik atau tidak? Baik. Lanjut. Nah, di sini disiplin positif yaitu disiplin yang lahir dari dalam diri siswa, bukan karena mereka terpengaruh. Ini yang belum kita dapatkan dan mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama. Jadi anak-anak ini melakukan suatu kegiatan, melakukan suatu kedisiplinan itu bukan karena mereka ibaratnya karena ada aturan, karena ada paksaan, karena seperti kata ibu tadi ya, karena diawasi oleh orang tua, karena diawasi oleh guru, tidak. Tapi mereka melaksanakan sesuatu itu berdasarkan hati mereka, kesadaran mereka. Inilah yang kita harapkan. Kemudian disiplin positif ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Sadar mereka kalau seperti ini yang saya lakukan ini tidak baik. Kalau seperti ini yang saya kerjakan, inilah yang terbaik. Saya berbuat seperti ini, alasannya ini. Mereka menyadari dari kesadaran mereka sendiri. Contoh, pagi-pagi biasanya anak kita masih dibangunkan. Dibangunkan? Ada yang dibangunkan, ada yang tidak ya. Nah, yang masih dibangunkan ini ibu-ibu bisa nih sampaikan ke anaknya. Kenapa perlu nih masih dibangunkan? Bangun cepat itu apa gunanya? Bisa sholat tepat waktu. Kalau sholat tepat waktu, tentu kita berpahala, kewajiban kita sebagai umat muslim itu terkerjakan. Kemudian kita tidak terdesak-desak pergi sekolah. Ibaratnya kalau pakai pakaian bisa pelan-pelan, bisa dilihat rapi tidak ya pakaian saya. Wih, baju pada yang sampai kurangnya. Nah, itu bisa digunakan ketika si anak tadi bangunnya tepat waktu. Tapi kebiasaan kita, anak-anak ini wajib dulu dibangunkan baru bangun. Oke, lanjut. Disiplin diri yang mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai yang kita hargai ini sebenarnya sudah sejalan dengan adat istiadat kita yang ada di kampung Landai ini. Ya, karena adat istiadat yang ada di sini meskipun saya pendatang baru sebenarnya ya ibu-ibu. Karena saya bukan orang sini, saya pendatang baru, tapi saya yakin nih. Dan saya rasa ibu-ibu apalagi paling yakin dengan adat istiadat yang sudah jadi kebiasaan di sini, semuanya rata-rata itu semuanya baik. Tidak ada yang saya jumpa
yang kebiasaan dan adat istiadatnya yang tidak baik. Contoh nih, bangun subuh, ketika saya masih tinggal di Lanai guys, itu saya melihat itu subuh banyak nih ibu-ibunya yang sudah pergi ke masjid sholat berjamaah. Begitu juga di Lanai dulu ya, di Lanai dulu juga seperti itu saya dengar. Nah artinya apa? Baik itu Lanai Jahit, baik itu Lanai dulu, semuanya sama-sama memiliki adat istiadat dan kebiasaan yang baik. Nah inilah nilai-nilai yang kita hargai. Kita mengacu ke sana. Lanjut, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kewajiban universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi kita itu ada dua, ada ekstrinsik dan ada intrinsik. Mana yang ekstrinsik? Yaitu yang berdasarkan hati nuraninya, berdasarkan kesadaran si anak itu sendiri. Ekstrinsik apa? Misalnya tadi karena diawasi orang tua, karena diawasi oleh guru-gurunya, itu ekstrinsik. Karena takut dihukum. Nanti kalau terlambat saya ke sekolah, nah suruh ibu pindah pula nanti mungut sampah. Itu ekstrinsik. Nanti kalau saya tak kerjakan PR, disuruh ibu pindah musim jonjol. Itu ekstrinsik. Oke lanjut, slide berikutnya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai ini tidak hanya berlaku di Lanai ini saja, tetapi juga berlaku di luar sana. Contoh, ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, harus menggunakan nada yang rendah. Apakah itu berlaku juga di luar sana? Ada di luar sana mengatakan itu tidak baik? Tidak ada kan? Nah inilah salah satu contoh dari nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian berpakaian sopan di Lanai ini seperti apa? Misal dengan menutupi aurat, memakai baju yang minimal lah, setidaknya tangannya segini nih bagi yang perempuan, pokoknya paling tidak di lutut. Nah itu baru dikatakan sopan. Paradung saondoro na salawat nada boru. Apakah itu dikatakan sopan? Enggak. Saya rasa berpakaian sopan di sini kita bawakan di luar juga tetap masih pakaiannya sopan ya. Nah itu adalah salah satu contoh dari nilai kebajikan universal. Nah di sini Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984 dia mengatakan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Gianni Gosset. Oke, selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, bergotong royong dan juga kreatif. Ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Lanjut. Nah, sekarang kita berbicara dengan teori motivasi. Inilah yang sebenarnya bermasalah bagi anak-anak kita yang ada di sini. Motivasi mereka yang masih rendah. Sekarang inilah tugas kita sebagai orang tua. Orang tuanya di sekolah dan juga orang tuanya di rumah. Bagaimana kita bisa meningkatkan motivasi anak-anak kita? Di sini motivasi itu terbagi dua, yaitu ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Di mana eksternal ini berasal dari luar, internal ini berasal dari dalam diri anak kita sendiri. Nah, contoh motivasi eksternal itu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila yang tidak melakukannya? Itu tadi saya kasih contohnya. Mereka datang cepat ke sekolah tidak terlambat hanya karena takut dihukum. Berpakaian sopan karena takut dihukum. Itu berarti masih motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain
Misal nih, saya belajar dengan dia supaya dapat juara, dapat hadiah nanti 100.000 dari mak, 100.000 dari ayah, oh dapat buku nanti atau piala dari sekolah. Ah, ini termasuk motivasi eksternal. Nah, ini tidak kondisi yang ideal. Ini tidak kondisi yang sebaiknya. Sebaiknya di mana? Ini dia motivasi internal. Ini adalah tujuan disiplin positif, yaitu dari kesadaran anak. Contohnya apa? Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contoh tadi, kalau eksternalnya karena saya belajar dengan dia karena ingin dapat juara, dia dapat hadiah dari orang tua. Nah, kalau untuk motivasi internal ini sendiri, anak-anak kita ini belajar dengan dia karena apa? Oh, saya harus menjadi orang yang sukses nantinya. Saya ingin menjadi orang yang membanggakan orang tua nantinya. Saya ingin menjadi orang yang bisa mengubah kehidupan kami nantinya. Nah, inilah yang kita harapkan. Mereka sadar mereka butuh belajar. Mereka sadar mereka ingin menjadi orang yang sukses. Itu yang kita harapkan. Nah, tentunya ini tidak bisa kita buat begitu saja. Harus kita latih dari sekarang. Lanjut. Nah, untuk kurikulum Merdeka Mengajar ini dikenal dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ibu-ibu kenal Ki Hajar Dewantara? Kenal? Ya, kenal di gambarnya saja, tidak pernah berjumpa, tidak pernah bersuara. Itu benar, saya juga sama. Karena beliau meninggal, saya belum lahir, jadi tak ada kesempatan untuk bertemu. Tapi mana dia Ki Hajar Dewantara? Inilah wajahnya. Mungkin ibu-ibu sudah pernah melihat juga. Sejak ibu-ibu sekolah sudah dikenalkan. Inilah dia. Dia adalah salah satu pelopor dalam Indonesia, itu di dunia pendidikan, Bapak Pendidikan Nasional di negara Republik Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi keteladanan, sikap merdeka ini diambil dari cetakan kelima di tahun 2013 halaman 469. Jadi kalimat ini bukan saya buat sendiri. Ini kalimat yang dikutip dari buku yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, dikatakan kurikulum merdeka itu bukan berarti kita membebaskan anak kita. Merdeka, bukan. Ya, merdeka di sini kita memberikan mereka kebebasan, memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk mengeluarkan bakatnya, untuk mengeluarkan keinginannya. Nah, tugas kita apa? Bukan membiarkannya saja karena mereka tidak. Tugas kita sebagai orang tua yaitu menuntun. Dikatakan menuntun itu gimana? Yuk, ibu-ibu, menuntun itu gimana? Karena yang menuntun itu tidak hanya guru ya, tetapi juga orang tua. Menuntun itu misalnya nih, misal saya nih ada anak A misalnya, dia bertanya nih kepada saya, Bu, dari lantai ke silang 4 jalannya yang mana, Bu? Terus saya jawab, nah, jalan dari lantai ke silang 4, kamu dari SMP ini turun beberapa meter, kemudian luruskan aja, tidak usah kamu belok-belok. Apakah itu dikatakan menuntun? Apakah itu dikatakan menuntun? Itu tidak dikatakan menuntun, ibu-ibu. Inilah kesalahan kita selama ini. Itu hanya sekedar mengajari, tidak menuntun. Nah, gimana yang dikatakan menuntun? Ketika anak bertanya, Bu, dari mana jalan lantai ke silang 4? Maka yuk nak, ibu tunjukkan. Nah, pertama yuk kita berjalan nih beberapa meter keluar. Terus yuk baru kita lurus saja. Ini jalannya ini. Kita ajak, kita ikut di sana. Itulah yang dikatakan menuntun. Anak-anak kita ini juga melihat ibu-ibu. Ketika kita mengajari, nak semua yang kamu, sholat kamu, kita sendiri
suruh mak yang sendiri sembahyang biasanya kita sembahyang kamu dagana ini apa nah udah ini bukan musik. Nah itu belum dikatakan kita menuntut, itu baru sekedar mengajari. Tapi misalnya sholat, gimana cara kita menuntut anak untuk sholat? Nah yuk kita sholat, bapak imamnya. Nah ketika si ayah jadi imam, itu ayah sudah menuntut anak untuk sholat. Nah yuk sholat ke masjid aja, yuk pergi kita. Nah itu baru dikatakan menuntut, kita terlibat di sana. Kenapa? Setiap anak ini memiliki pemandangan tersendiri, memiliki nilai tersendiri. Nah apalagi kita di tingkat SMP ini anak-anaknya masih labil, mereka masih mencari jati dirinya masing-masing. Hal yang baik kita sampaikan belum tentu mereka menerimanya baik. Kenapa? Karena mereka masih mencari jati diri, mencari mana yang baik, mana yang betul di pandangan mereka. Jadi itulah tugas kita sebagai orang tua di sekolah dan orang tua di rumah, mengajak anak-anak kita paham mana nilai yang baik, mana yang tidak baik. Oke, lanjut. Nah, ini kita masuk nih, dihukum oleh, ada hukuman dan juga ada penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi ternyata ya Bapak Ibu, kita kasih penghargaan, kita kasih ibaratnya hadiah, itu sebenarnya sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan tersebut itu banyak dampaknya. Maaf ya Bapak Ibu, lampu mati. Oke, jadi saya jelaskan aja. Oke, ini ya kondisi kita di lantai ya. Kadang tiba-tiba lampunya mati, tiba-tiba hidup. Nah, di sini teori motivasi itu tadi kan ada 2, kemudian kita masuk lagi di hukuman. Nanti Bapak Ibu bisa simpulkan sendiri, kira-kira dengan memberi hukuman, dengan memberi penghargaan, memberi hadiah, iming-iming kepada anak-anak, efeknya baik tidak? Nanti akan Ibu jawab sendiri tanpa harus saya sampaikan ini baik, ini tidak. Ibu pasti tahu. Oke, yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Bapak Ibu, ketika anak-anak kita hukum, contoh nih kami di sekolah, bajunya dimasukkan ke dalamnya. Kalau baju tidak masukkan ke dalam, nanti bajunya Ibu coret. Anak-anak keluarkan baju, dimasukkan juga kan? Dimasukkan. Hanya kapan? Ketika guru-gurunya ada, ketika ada di lingkungan sekolah. Setelah itu keluar lagi bajunya. Oh, ganteng, kan keluar baju Bu. Yang perempuan karena perempuannya kita kan pakai baju kurung. Ini untuk yang pakai baju kemeja yang laki-laki. Yang perempuan gitu juga. Contoh, ini yang sering kita jumpai, anak-anak kita datang ke sekolah pakai lipstick, pakai make up. Terus kami menyampaikan anak-anak bergaya sesuai dengan porsi pelajar. Kalau tidak nanti mungkin gurunya menyuruh nih cuci mukanya keluar, atau silakan keluar, nggak usah belajar lagi. Itu hukuman. Ketika ini kita laksanakan, anak-anak masih pakai make up, pakai gincu, dan enggak. Tapi kapan? Ketika guru yang bersangkutan yang masuk. Ketika guru lain, dan mungkin anak masuk, mandi dulu. Ya, nah inilah kesalahan kita
Iya. Oke, selanjutnya di sini kita seharusnya menyampaikan kepada anak, sampaikan dengan baik. Ketika anak melanggar, jangan kita hukum. Ya, jangan kita hukum. Ketika kita hukum, yang ada di diri anak apa? Hanya karena takut. Karena takut baru dia berbuat demikian. Seharusnya apa? Kita itu harus menyampaikan anak. Misalnya namanya siapa? Fajri. Fajri, pergi sekolah itu cepatlah dikit. Kenapa? Kalau kamu nanti terlambat, tentu banyak ilmu yang ketinggalan dari teman-temannya. Atau boleh tanya nih, kamu ke sekolahnya niatnya apa? Boleh tanya. Itu nanti masuk di materi restitusi. Kalau kamu nanti terlambat gimana? Ketinggalan pelajaran, Mak. Jadi sebaiknya gimana? Jadi anak-anak dapat mencari solusi sendiri tanpa harus kita katakan ke sana dulu, ke sini dulu, ke sana dulu. Nah, ya, Ibu-ibu. Jadi untuk hukuman ini ternyata hanya berlaku untuk jangka pendek. Untuk jangka panjangnya anak-anak akan melawan lagi. Kembali keluar saja dari lingkungan sekolah, nggak ada UB, pasang rumah make up. Nah ini adalah salah satu efek dari hukuman. Atau begitu juga dengan penghargaan, hadiah, door prize, iming-iming yang kita sampaikan. Misalnya, oh Andi, kame-kame mas sekolahi, belajar mah kame-kame. Ya, belajar. Oke, misalnya nih anak-anak, ketika kita mengatakan kalau kamu dapat juara, mak ajak nih jalan-jalan ke Padang, misalnya nengok pantai Padang. Mana ada anak yang tidak semangat? Jarang-jarang keluar dari lantai ya. Oh, mantap nih, belajarlah bagus-bagus, kesempatan bisa pergi ke pantai Padang. Tapi ketika iming-iming itu kita adakan, kita beranggapan nih selama ini, oh ternyata anak-anak termotivasi nih, mau cepat nih belajar. Kenapa? Ingin pergi ke pantai Padang. Tapi ini efeknya hanya sebentar. Hanya ketika iming-iming itu kita berikan. Dan pada diri anak sendiri, ini anak-anak akan terlatih menjadi seseorang yang tidak ikhlas, menjadi anak-anak yang pamrih. Kalau dia tidak dapat sesuatu, dia tidak akan mau. Contoh, tidak jarang kita temukannya anak-anak di luar sana yang sudah besar. Anak-anak yang sudah besar, ketika dia berjumpa dengan orang tuanya, anak-anak itu sudah sukses nih, orang tuanya sudah tua renta, peduli sama orang tua? Enggak kan? Banyak yang anak gayanya luar biasa, orang kota. Tapi orang tuanya gimana? Sakit tergeletak di rumah. Ada ditengok? Enggak ada. Paling, dites berobat. Mak, pergilah berobat. Dirawat? Enggak. Oke, boleh masuk, silakan. Nah, inilah efek dari ajaran kita yang selama ini. Karena kita mengajar anak ini sudah dengan tidak ada disiplinnya lagi, sudah tidak ada kesadarannya lagi. Ulunan para nambahan dohartonya orang tuana. Tapi apa niatnya? Biarlah saya rawat orang tua saya ini. Kalau meninggal nanti kan harta warisannya sama saya. Ada dosa dari sih. Ada kebun, ada rumah yang diharapkan. Jadi kita membantu anak ini janganlah karena ada yang dia dapatkan lalu baru dia laksanakan. Kita memposisikan anak ini, bagaimana kita mengajari anak ini sadar dengan kewajiban, sadar dengan haknya. Tentu itu bukan dalam proses yang sebentar, yang bisa disulapin, salapin 1 bulan tercipta, itu tidak bisa. Itu butuh proses. Nah kemudian hukuman
dan juga penghargaan ini nanti juga mengurangi ketepatan ketika kita belajar di sekolah. Misal seperti yang saya terapkan beberapa tahun yang lalu, saya membuat hadiah-hadiah bagi anak-anak yang dapat menjawab soal yang saya berikan. Saya kasih hadiah. Tentu anak-anak gercep kan? Siko. Pengen cepat Kenapa? Nih ada hadiah nih di depan. Saya harus bisa. Akhirnya apa? Nah, ada ketepatannya kurang jadinya. 4 kali 3 sama dengan 7. Kenapa? Tidak dikalikan lagi, dijumlahkan. Kenapa? Karena mau cepat tadi. Kemudian penghargaan itu juga bisa merusak hubungan. Ini yang kita sayangkan. Padahal lanai ini bisa dikatakan masih satu keluarga. Tidak ada satupun yang tidak berkeluarga. Masih ada tali persaudaraan. Nah, kapan rusaknya gara-gara penghargaan? Bisa yang juara 1 nanti dapat piala misalnya, juara 2 nanti dapat ini, yang juara 3 dapat ini. Akhirnya anak-anak apa? Karena ini datang kan ulah gendak kari juara tiala belajar nih. Kenapa? Takut tersaingi. Akhirnya apa? Datang kata si A, si B sudah siap tugasnya. Kamu paham tak yang ini? Apa kata si A? Nak paham saya. Kenapa? Dia nak mau berbagi ilmu lagi. Kenapa? Karena takut si B tadi bersaing dengan dia. Jadi tidak ada silaturahmi yang baik lagi. Itu juga akan merusak hubungan antara anak dengan anak yang lain. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ini banyak nih saya temukan. Ketika anak-anak menginginkan nilai yang tinggi, karena matematika udah salah terus. Ya. Akhirnya apa? Main contek, menyalin tugas teman. Akhirnya kualitasnya tidak ada. Nilai mereka hanya tinggal di dalam rapor. Nilai mereka hanya tinggal di dalam buku. Kenyataannya kualitas di sini tentu tidak bagus. Jadi kita pengennya anak kita ini maunya itu memang berkualitas. Jadi bapak ibu tak usah marahkan. Oneh 60 dah 50. Udah capek-capek saya cari uang. Kamu bawa kontennya 50 aja gitu. Jangan marahkan. Tapi gimana? Ditanya, kenapa anak dapat 50? Mana yang tak paham? Kalau kita sebagai orang tuanya di rumah bisa menjelaskan, silahkan ibu-ibu jelaskan di rumah. Kalau tidak bisa sampaikan, sampai makin ke guru namui, panggil guru namui, mangi dua ya jangan pernah on sokong kamu. Ya sampaikan ke anak, datanglah ke gurunya, tanyakan, saya masih butuh penjelasan ini. Saya rasa tak ada satupun guru di SMP ini akan marah. Wih, isanya dah paham kamu. Tak ada. Karena kami marahnya gimana? Ditanya paham? Paham. Ketika dites 0, 20, 30. Coba budayakan anak-anak kita ini untuk jujur. Ketika kita marah dapat 50, akhirnya apa? Sampai di tengah jalan nih dirobek. Dapat saja dengan 100 mak, tapi ini bagian ibu 80 mak, ini bagian ibu. Padahal yang masuk ke tong sampah kita nih. Itulah yang akan kita peroleh ketika kita selalu memberikan hukuman kepada anak. Tidak ada kejujuran lagi dari diri anak tersebut. Kemudian di sini lanjut ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pertama, boleh kita tanya kepada anak kita. Misalnya kita kan dapat informasi biasanya seperti orang tua di rumah tidak pula nampak anaknya terus kan, karena kadang-kadang pergi ke sawah,
kebun, boleh kita dapat informasi dari orang nih. Oh Bu, anak ibu petani misalnya mengambil buah saya di kebun misalnya, sampai ke rumahnya, hoi si anu, pak, si pak konsultif, ya jangan gitu ya. Tapi kita tanya, kemarin kamu kemana? Ketika kita tidak marah, anak akan berkata jujur nantinya. Tapi ketika kita marah, yakinlah, comeh satu mati rumah anak nih, anak-anak lagi jujur. Kenapa? Ada rasa takut untuk berkata jujur. Nah ditanya, ketika anak mengakui, jangan marahi. Ya mak, kemarin saya ngambil buah jamu bapak siang gitu. Jangan marahi. Apakah menurut kamu itu baik? Tanyakan. Kalau dia berkata tidak baik, nah seharusnya kamu gimana? Mungkin anak akan sampaikan, seharusnya saya minta dulu mak. Jadi gimana lagi? Apa yang harus kamu kerjakan sekarang? Kalau anak kita biasanya kalau ditanya mau gimana lagi, minta maaf tapi takut kan? Nah boleh kita dampingi anak kita, yuklah pergi kita sama bapak tersebut. Katakan kemarin kamu ambil, minta maaflah sama bapak tersebut. Ulang disalahkan anak tiba dan anakku. Ya, jangan salahkan anak kita mengambil hak orang lain. Ketika apa? Kita selalu mendidiknya selalu keras. Mungkin ada kebutuhan dia yang tidak kita penuhi. Contoh, dia ngambil jamu. Kenapa dia ngambil jamu? Jangan-jangan dia lapar masih di rumah memasak di ibu-ibu. Salah enggak ngambil jamu? Ngambil jamunya tetap salah. Saya tidak katakan mengambil jamu itu tidak salah, tetap salah. Tapi bagaimana kita menciptakan anak kita ini dari berbuat kesalahan, dia tidak mengulanginya lagi. Itulah butuhnya kesadaran dari dalam diri kita. Nah, dari motivasi segala macam yang saya sampaikan tadi, tentunya tidak terlepas dari kebutuhan manusia. Anak kita ini manusia, ibu. Tidak pun anak, kita sendiri sebagai orang tua, saya sendiri sebagai guru di sini juga punya kebutuhan yang sama. Yang pertama, itu kebutuhan wajib itu ada 5 ya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kita bertahan hidup butuh apa? Butuh makanan, butuh minuman, benar kok. Kita butuh makan, kita butuh minum. Begitu juga dengan anak-anak kita. Jadi bagaimana kita nih sebagai orang tua mendidik anak itu menjadi anak-anak yang baik, tentu harus mulai dari diri kita. Bagaimana cara kita mendidik anak kita? Tidak bisa kita salahkan semuanya kepada anak. Nah, sebagai orang tua mungkin di rumah, ya ibu-ibu, mungkin pagi sebelum berangkat sekolah nih ibu-ibu, adakanlah nasi. Kalau tidak ada nasi minimal lah kok roti atau apalah yang bisa dimakan anak dulu. Atau minum teh minimal sebelum berangkat. Nah, ya itu bagus betul. Jadi suruh dulu makan. Nak makan dulu. Kalau nak makan nanti berangkat sekolah nanti tak konsen belajar. Nah, kelaparan kamu nanti di rumah sakit perut. Nah, itu bagus betul. Iya, itu bagus tuh. Tapi tidak jarang pula kita jumpai. Kadang bukan karena tak ada nasi di rumah, anak-anaknya malas. Ya, malas makan sebelum berangkat sekolah. Silahkan bungkuskan nasinya, bawa nih nasi. Kalau kamu belum mau makan sekarang, nggak mungkin kok kita paksakan orang yang belum lapar untuk makan saat itu juga. Ya, jadi bungkuskan nasinya. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup sama dengan kita. Kalau mali unding, tadi buat digodok kan orang godang. Ya, lewat bakso bakar, ondeh ketahunya. Begitulah anak kita. Ketika perutnya tidak kenyang, dia sedang belajar, maka yang lain tidak akan bisa diikuti dengan baik. Ya, ibu-ibu. Kemudian selain dari kebutuhan bertahan hidup, juga anak-anak kita ini juga butuh kebutuhan kasih sayang dan rasa
terima. Ini banyak nih ibu-ibu. Kita tidak bisa pungkiri, setiap individu itu berbeda. Jangankan anak satu dengan anak yang kedua, anak kembar saja itu berbeda. Tentu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin nih, ini yang sering terjadi ketika punya anaknya ada 2, 3 dan seterusnya. Mungkin pas di kakaknya sebelumnya dia pintar. Wih, kakak mungkin nang. Mungkin kita tak sadar ibu-ibu. Kita biasa di rumah, misalnya nih, jangankan di rumah bapak ibu ya, di rumah saya juga sering itu terjadi. Ketika saya sekolah mungkin saya dapat juara, pasti adik saya tidak dapat juara. Apa kata orang tua saya? Itulah nak, tiru kakakmu kemarin juara, dia rajin, dia ini, dia itu, ini. Akhirnya apa? Akan ada rasa insecure dalam hati anak. Akan ada rasa dibedakan di dalam rumah. Tong, rumahnya saya, kakak saya juga indah. Iya kan? Nah, ketika adiknya misalnya selalu diberikan baju baru, adiknya dibelikan buku baru, dibelikan tas baru, belum apa-apa robek lagi udah ditukar. Pas sama anak ini, bisa cuma dulu. Itu adalah dulu. Itu akan menjadi membuat anak itu merasa dibedakan. Bahkan jangankan hal yang demikiannya ibu, ternyata ketika kita pulang kerja, misalnya nih, pulang nih dari sawah, letakkan atau kakas. Apa yang kita tanya? Zian bangkitmu. Iya kan? Yang ditanya apa? Kemana adik kamu? Dianya pernah ditanya? Enggak. Itu juga berefek tidak baik kepada anak-anak kita. Dia merasa dia itu tidak terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya. Dia merasa dibedakan dari orang-orang yang lain. Akhirnya apa? Jangan salahkan anak kita ketika ke sekolah capek. Tahu capek apa Bapak Ibu? Iya, cari perhatian. MPO istilah kita di sini ya. Kenapa? Karena dia di rumah tidak dapat perhatian dari orang tua. Yang perempuan terkadang Bapak Ibu ya, yang pakai make up, pakai baju segala macam, bukan karena mereka ingin cari suami di sekolah, enggak. Tapi apa yang mereka lakukan? Agar mereka dilirik. Hei, saya di sini. Gitu. Kita lupa nih selama ini. Ternyata anak ini butuh diperhatikan. Sesekali pulang dari kebun, apa salahnya ditanya, "Duh, mangan kamu udah anak?" So dia harus sekolah nanti. Tanya, "Tadi siang kamu kemana? Ada kamu pergi main? Ada kamu nonton?" Sekedar ditanya itu saja ternyata efeknya sangat luar biasa bagi anak. Sama dengan kita. Nih, ibu-ibu di sini yang sudah berkeluarga ya, tentu berkeluarga ya karena sudah ada anak. Ketika suaminya datang, ditanya aja. Ketika suaminya datang, ditanya, "Dong, mangan kamu nanti? Udah makan? Tadi makan apa? Ada senang?" Senang. Saya pribadi kalau ditanya suami itu senang. Nah, ketika kita kurang sehat, tanya, "Nah, kenapa kamu lemas?" Tanya. Ulang. "Oh, masa naruh kamu sibat." Jangan. Karena bawa ke diri kita. Ketika kita diajak, "Yuklah berobat kita, kamu terlihat lemas, yuk makan dulu." Itu sudah perhatian luar biasa bagi anak. Lanjut, kebutuhan yang ketiga ada penguasaan. Jadi anak-anak ini memiliki perasaan ingin menguasai sesuatu. Berilah dia kepercayaan untuk melakukan suatu pekerjaan. Boleh step. Oke, misal nih, jangan apa-apa tidak dipercayai kepada anak. Misal uang, ini kebiasaan kita nih. Bayar LKS, ulang mobil, tidak usah kamu lagi. Nanti kececer lah, yang inilah, yang itulah.
masak nasi ketika muda. Ulangnya meja main deh, nggak masak nggak matanon. Kita tidak memberi kesempatan pada anak, kita tidak memiliki kepercayaan kepada anak. Akhirnya apa? Anak ini akan tumbuh terus dengan merasa dirinya itu tidak memiliki kuasa sedikit pun, merasa dirinya itu tidak memiliki kemampuan sedikit pun. Inilah yang akan terjadi pada anak. Kemudian kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan itu anak-anak bukan dikatakan bebas tidak melihat, tidak, ya. Tetapi bebas di sini memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengekspresikan dirinya sebaik mungkin. Oke, sambil mendengarkan boleh dibuka, dimakan dan minum ya. Boleh sambil minum, sambil makan, boleh Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan yang paling penting juga adalah kebutuhan kesenangan. Janganlah anak-anak kita ini kita tekan terus, jangan. Ketika dia tertekan, dia akan meronta. Jadi biarkan anak-anak itu, tapi tuntun. Mana yang tidak baik nanti kita ajak yang baik, sampaikan mengapa itu tidak baik. Jangan pergi keluar, tidak boleh keluar, tidak boleh menonton, tidak boleh main-main, jangan. Berilah kesempatan mereka untuk senang, karena kita juga tidak bisa cemberut aja gitu kan. Butuh juga kan hiburan dan lain sebagainya. Sampai di sana ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjut materi selanjutnya? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, masuk di posisi kontrol. Posisi kontrol ini artinya kita memposisikan diri kita itu sebagai apa kepada anak. Dia ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada posisi kontrol penghukum. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Mardahan kotek, mereka mardahan konan pulang rumah, ubal-bal. Indah-indahan jajan. Ya, tidak masak nasi nanti di rumah. Pas mak pulang, besok tak ibu kasih, tak ibu mama kasih jajan. Hukumannya itu. Nah, ini berarti kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Nah, di mana penghukum ini harus patuhi aturan sekolah. Misalnya kalau di sekolah, lalu kalau tidak patuh berdiri di depan lah, mungut sampah lah, bersihkan WC lah, dan lain sebagainya. Berarti kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, Ibu, ini misalnya sampai di rumah duduk, ya duduk nih, undul kamu, panggil anak. Oh ini sini dulu, duduklah anak. Apa mak? Beginilah capeknya mak di rumah, sampai pulang dari sawah. Sehari-harian di sawah, nyangkul, bertanam di tengah-tengah teriknya matahari. Kung nasa tatutu memang hubungannya. Nasi pun tak sanggup kamu masak. Capek emak pulang, masak nasi lagi, masak sambal lagi, masak air minum lagi. Kalau tak nak makan, nak minum kita. Dia doruanamu Nah, suara di doruanamu itu mak. Nah, itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Di mana sang anak akan mencantum di dalam hatinya. Dan ikejam ke depan atau makui. Ya, itu adalah salah satu posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Bagus. Sebenarnya ini juga tidak bagus. Anak akan mencantumkan dirinya sebagai orang yang selalu bersalah, selalu salah, dan salah, seolah-olah tidak ada kebenaran pada dirinya. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Bagus, lumayan. Jadi kita rangkul anak kita, anggap dia seorang teman.
kita ajak dia bicara. Kalau kamu nanti berpakaian seperti ini nak, marah ayah kamu sama ibu, marah ayah kamu sama emak, itu sebagai teman. Tapi ini ideal, belum yang paling ideal. Kemudian yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Nah, pada posisi ini kita menerapkan kamu sudah melanggar apa peraturannya dan apa konsekuensinya nanti. Ya, misalnya kita buat peraturan di rumah. Kalau kamu nak masak tak dapat jajan, itu konsekuensi. Nah, ini termasuk dalam posisi kontrol pemantau. Dan yang paling ideal yaitu posisi yang kelima, yaitu posisi sebagai manajer. Jadi kita memanajer anak-anak kita nih, baik itu di rumah maupun di sekolah bagi yang guru. Di posisi manajer, kita bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita tanya dulu kesalahannya, jangan kita marahi dulu. Kita tanya, kenapa anak ini berbuat ini? Biarkan dia mengungkapkan. Akhirnya apa? Ketika dia melakukan satu kesalahan, nanti dia akan sadar, oh ternyata yang saya lakukan ini tidak baik. Kalau dia sudah sadar, tentu tidak akan dikerjakan lagi. Oke, lanjut. Kemudian ada namanya restitusi, konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada anak, di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika mereka melakukan suatu kesalahan, ya ibu-ibu, kita restitusi mereka. Setelah direstitusi itu diharapkan anak-anak kita ini menjadi orang yang tahu mana salah, mana tidak, mana benarnya, sehingga ketika dia tadi salah, dia menjadi orang-orang yang paham dengan kesadaran, paham bagaimana harus berbuat seharusnya. Misal pergi sekolah tidak mandi, ya pergi sekolah tidak mandi, rambut acak-acakan punya laki-laki, nggak usah dimarahi, kita restitusi dulu. Nah, dari restitusi ini nanti diharapkan setelah direstitusi anak-anak kita ini bukannya dia merasa kenjat tahu indah, tetapi dia akan membuat dirinya, oh berarti besok ketika mau berangkat sekolah saya mandi dulu nih, rambut saya dirapikan dulu nih, diminyakkan dulu nih. Nah, sehingga anak-anak kita ini muncul dari produk gagal menjadi produk yang berhasil gitu. Dia tidak malu dengan teman-temannya. Kalau kita hadir terus, apakah dia malu? Malu ketika dia ingin berbaur dengan teman-temannya. Deket mainan, pitau ken, nira dari teman-teman putani kena nago tahu. Ya, jadi itulah namanya restitusi. Di mana ciri-ciri restitusi itu yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Itu makanya ada pepatah mengatakan tidak akan ada kebenaran kalau tidak ada kesalahan. Jadikan kesalahan itu tombak dan dasar untuk menuju kebenaran. Itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Misal tadi yang saya contohkan itu yang ambil jamu pada bapak si A. Ketika anak ini mengambil jamunya, dia kesel. Dan aku dung sudah jamu kuatsan. Tapi dengan adanya restitusi tadi, bapak ibu menanyakan dengan baik-baik, menanyakan bagaimana seharusnya si anak ini sadar, dia meminta maaf kepada si bapak. Si bapak tadi baik tak hatinya lagi kepada anak? Tentunya baik kan? Yang seharusnya dia biasanya pelit nih, mungkin bisa dikasih. Ya udahlah nak, besok kalau kamu lapar minta sama bapak
hidup, akan ada perhatian sehingga terjadilah hubungan yang baik. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jangan kita pandangnya Bapak Ibu. Sesekali berilah waktu kepada anak-anak kita. Untak undur berapa? Yuk nak duduklah sini. Sampaikan. Buat mereka sadar dengan apa yang ada pada dirinya. Kita tidak paksakan anak itu harus sama. Anak itu setiap orangnya berbeda. Mungkin si A memiliki kemampuannya lebih di sini. Misalnya nih, contoh, ketika yang saya temukan di kelas 7, semuanya bentar-bentar. Tapi memiliki kelebihannya masing-masing. Misal, di sana misalnya ada Akmaludin. Akmaludin ini mungkin Bapak Ibu udah kenal juga ya. Orangnya peribut, suka ngomong. Itulah dasarnya dia. Tapi bagaimana kita mengajak dia yang biasanya ngomong yang cap-cap gitu ya. Bagaimana kita ajak? Mungkin bisa kita arahkan mungkin ke seniman misalnya seperti ronggeng. Itu anak itu luar biasa itu. Suruh dia berbicara. Seperti kalau di dalam kelas ya ibu, kita suruh dia bicara di depan. Suruh dia, beri dia kesempatan untuk menjelaskan apa yang dia paham dari suatu materi untuk dijelaskan kepada teman-temannya. Itu dia senang itu. Kemudian ada misalnya Tania Rahayu. Ya, Tania Rahayu ini memang kalau di otak lumayan, tetapi mungkin agak kurang bisa untuk mengekspresikan apa yang dia peroleh. Nah, gimana caranya? Itulah tugas kita, mengajak anak tersebut. Sebenarnya dia mampu. Saya tidak katakan dia tidak mampu, Ibu. Tapi kurangnya rasa percaya diri. Nah, bisa kita tanyakan apa yang membuat dia tidak percaya diri. Kalau di dalam kelas ada beberapa kemarin yang saya tanya, apa katanya? Suara kubuk neneng datar bigi di patatai nungan. Nah, kita ajaklah yang lainnya dia biar suaranya kedengaran. Dan ternyata ya ibu, ketika anak kita yang biasanya kita tidak kita tanya keinginannya seperti apa, dan dia mengungkapkan keinginannya, itu luar biasa. Yang suka nyanyi-nyanyi jangan dilarang ibu. Ternyata yang nyanyi-nyanyi itu ada juga bakatnya di sana. Yang hobi nyanyi itu banyak tuh yang dikasih tunjuk. Ketika tampil ke depan mereka sambut. Yang suka bermusik itu sambut. Tapi selama ini ketika kita di rumah anak-anak bernyanyi, sip mau kan ya. Udah diam dulu, ibu sakit kepala nih ha. Kamu ribut juga lagi. Iya kan? Biarkan dia berekspresi, biarkan dia mengembangkan dirinya. Nah, yang hobi masak-masaknya ibu, jangan dilarang dia lagi. Kita lihat, ini enggak malu nih kamar masakin. Udah lah masak, habis pula bawang nanti, habis rusak cabenya, habis ini, habis itu. Akhirnya apa? Anak-anak kita tidak bisa mengekspresikan dirinya dengan bebas. Biarkan dia. Kalau dia salah, ajari dengan baik, tuntun dia. Inilah tugas kita. Kemudian di sini ya ibu-ibu, ketika kita menerapkan restitusi itu ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun ada belajar dari kesalahan, memperbaiki hukuman. Kemudian selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, terkadang kala anak-anak kita ini melakukan sesuatu karena apa? Karena adanya kebutuhannya yang tidak terpenuhi sama kita selama ini, baik itu di rumah maupun di sekolah. Kami sebagai guru juga demikian. Ketika kami ini mengajar nih, misalnya nih anak-anak semuanya ya, ketika saya hanya bertanya si A, si A, si A, si A, dan si A lagi, si B apa katanya? Ibu itu sayangnya cuma si A aja. Ibu tuh hanya memperhatikan si A aja. Mentang-mentang si A pintar, saya bodoh. Itu yang akan terjadi pada anak. Mungkin kalau si B ini
mampu menjawab, tapi jangan paksa. Ketika anak ini bersedia, silakan. Kenapa? Itulah pembangun percaya diri anak. Oh, ternyata saya tak bisa tampil juga di depan. Tidak hanya si A aja, saya juga pintar. Nah, tak bisa di materi, mungkin bisa kita aja. Yuna, kamu bakatnya apa? Kamu maunya apa? Kamu sukanya apa? Mungkin ada yang suka nyanyi, suka berpuisi, suka ngerangin. Beri dia kesempatan, silakan. Maka akan ada rasa kesenangan anak ketika dia tampil ke depan. Apa kata anak? Dek kan buk tadi depan aku nak tampil tujuh loh. Itu tidak kata saya, itu kata anak-anak kita. Kalau dalam kelas 7 ini kan belajarnya sama saya itu matematika ya ibu-ibu. Itu 10 menit terakhir kesepakatan kelas kami, keyakinan kelas kami memberikan waktu untuk menampilkan bakat di sana. Itu bergantian dan wajib semuanya itu ikut dengan apapun yang ingin mereka tampilkan. Mereka menampilkan puisi, bernyanyi, ngerongge, mereka bisa. Bahkan ada yang pintar berpidato. Saya sempat ketawa juga kemarin dengan santai. Gitu nah. Itu banyak itu Bu. Nah, inilah tugas kita sebagai orang tua untuk mengajak anak-anak kita dan mengembangkan bakatnya. Jangan dilarang. Contoh nih, bakatnya anak-anak yang kecil. Nih, seumuran adik ini ya misalnya. Ketika dia membongkar pakaian kita, jangan dimarahi. Kenapa? Mungkin ada hobinya di sana yang belum kita ketahui. Kemudian anak-anak kita banyak yang tidak bisa baca Al-Quran misalnya ya, untuk kelas 7 alhamdulillah tidak berapa. Terkadang ini juga kesalahan kita sebagai orang tua ibu-ibu. Kesalahannya di mana? Ketika waktu kecil anak-anak megang Al-Quran, pulang dijamai, jangan dipegang, ambil, simpan lagi. Jadi gimana? Anak-anak tidak akan merasa akrab dengan Al-Quran tersebut. Disalahkan anak-anak tak mau baca Al-Quran karena dari kecil kita tidak membuat dia akrab dengan Al-Quran tersebut. Nah, ketika kita sholat, belikanlah dia mukena. Mau dia buka-buka, terserah. Yang penting apa? Kita bisa membuatnya akrab dulu dengan barang yang dia punya. Setidaknya apa? Oh, jangan ulang pun satu dakwaan. Nenek umur 2 tahun. Ketika anak ini umur 2 tahun ibu-ibu, ketika kita pasang mukena, dia nggak tahu. Oh, ternyata mukenanya dipasangnya seperti ini. Meskipun mereng seperti ini, atau mungkin hanya muncul kepalanya pas pakai mukena, biarkan aja. Setidaknya dia akrab dulu. Oh, ternyata gunanya ini. Maka lambat laun itu akan menjadi kebiasaan pada anak-anak kita. Sebenarnya ibu-ibu, tidak bisa kita serahkan anak kita ke sekolah saja, enggak. Kenapa? Pembentukan pendidikan pertama itu berdasarkan ibu bapaknya di rumah. Itu makanya perlu kerjasama antara orang tua dan juga pihak sekolah. Ulangan, soman di BG Petangin, apa kata orang tuanya? Karena tak terajar lah saya anak saya ini, makanya saya sekolahkan. Nah, ini tidak benar ibu-ibu. Itu makanya saya di sini menyampaikan informasi ini tidak hanya sama guru saja, tetapi juga pada ibu-ibu sekalian. Kenapa? Guru mereka, pendidik mereka tidak hanya kami di sekolah, juga ibu-ibu yang ada di rumah. Jadi yuklah sama-sama kita ajar anak kita. Mudah-mudahan nanti menjadi anak yang baik, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berakhlak. Itu yang saya inginkan. Bisa ya, ibu-ibu? Kalau berhasil anak kita, kami sekolah bangga. Ibu-ibu semua saya rasa paling bangga pula lagi kalau anaknya jadi anak yang baik. Apa guna punya uang banyak? Apa guna punya pendidikan yang tinggi? Apa gunanya punya jabatan yang tinggi kalau tidak berakhlak ya? Itu makanya profil pelajar Pancasila itu yang paling utama itu karakter. Kemudian selanjutnya dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang harus kita tahapkan kepada anak-anak. Yang
kita laksanakan. Yang pertama, ada dia menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Menstabilkan identitas itu apa? Dia merasa dirinya tidak rendah. Kita beri dia kepercayaan. Misalnya ketika anak, misalnya kalau di sekolah, anak ini sering tidur di dalam kelas, jangan dimarahi. Oh, nama orang saya dan di bagas di sekolah mulung juga. Tidak seperti itu. Kalau perlu kita ingat lagi, ada tidak pernah kita melakukan kesalahan demikian? Nah, misalnya ini anak tidur, saya panggil, misalnya namanya Elia, Eri, ibu perhatikan nih, Eri di sekolah, di kelas sering tidur ya. Anak bilang apa? Ya bu, saya mengantuk. Jangan katakan itu salah, enggak. Biarkan dia mengatakan ini salah, ini benar. Biarkan anak itu yang memilahnya sendiri. Biarkan dia memilahnya sendiri. Sampaikan kepada anak. Enggak masalah, nak. Itu biasa. Kenapa? Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Sama dengan ibu nih, atau sama nih dengan emak juga pernah melakukan kesalahan. Nah, tentunya kamu melakukan kesalahan itu kamu punya alasan nih. Mungkin apa katanya? Ya mak, saya semalam begadang nih mak, main HP, nonton YouTube, nonton TikTok. Nah, tanyakan, apakah dengan kamu mengantuk di dalam kelas kamu senang? Apakah kamu merasa badan kamu sehat? Anak pasti tahu jawabannya tanpa harus kita kasih tahu. Seperti yang sudah saya restitusi, apa jawabannya? Nonton YouTube semalaman, akhirnya mengantuk di dalam kelas. Dimarahi jangan. Kita tanya, kamu besok mau jadi apa? Apa katanya? Saya mau jadi polisi. Saya mau jadi orang kaya. Ya anak-anak yang demikianlah jawabannya. Saya mau jadi orang yang sukses, yang banyak uang, yang ini, yang itu. Biarkan. Terus tanyakan, kalau kamu mau jadi orang yang seperti itu, apakah dengan tidur di dalam kelas itu membuat kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan? Saya jawab apa? Tidak bu. Terus gimana lagi? Besok saya tak boleh berarti lagi bu nonton YouTube sampai tengah malam. Sampai jam berapa bolehnya? Saya bu bolehnya mungkin sekitar jam 9 ya bu, biar nak ngantuk lagi. Itulah salah satu penerapan dari restitusi. Kemudian di tahap kedua ada namanya validasi tindakan yang salah. Itu yang saya sampaikan tadi. Kita tanyakan kepada anak, apa alasannya? Nah, setelah validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan. Kita tanya kepada anak-anak, ini baik tidak? Sehingga apa? Kesalahan yang dia lakukan, dia menyatakan ini baik atau tidak baiknya itu berdasarkan hatinya sendiri, sehingga dia sadar besok-besok tidak saya kerjakan lagi. Itulah dia untuk restitusi. Nah, kemudian ini sudah kami terapkan di kelas 7. Ada namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama. Kalau dulu mungkin kita kenalnya ada yang namanya peraturan. Kalau peraturan itu wajib, dipaksa, setuju tidak setuju wajib. Nah, sekarang ada namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yaitu mengapa keyakinan itu bisa kita buat. Nah, pertama untuk keyakinan kelas itu dibuat tentunya semua orang yang meyakini. Misalnya di kelas 7, yang membuat keyakinan kelas di kelas 7 bukan kami sekolah, bukan kami guru-guru, tidak, tapi mereka. Itu sudah diterapkan di dalam kelasnya. Saya tanya ideal belajar itu seperti apa? Muncul dari anak-anak. Apa katanya? Bu, datang tepat waktu bu. Itu adalah salah satu keyakinan kelas. Dan mereka sepakat untuk itu semua. Mereka yakin itu semua. Nah, ketika anak-anak ini melanggar, maka kembali lagi ke keyakinannya. Apa yang mereka langgar?
Kemudian ini salah satu contoh dari keyakinan kelas yang sudah kami buat. Mungkin bisa Ibu dengarkan. Bisa nanti setuju, bisa jadi tidak. Disiplin waktu berarti datang tepat waktu. Kemudian belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Saling menjaga kebersihan dan keindahan. Saling menghormati sesama. Saling membantu dan bekerja sama. Menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Selalu menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, ini sebenarnya kami sepakat dan membuat keyakinan kelas ini di kelas 7, tetapi juga ada kesepakatan yang lain. Mungkin Bapak Ibu tahu ini sudah diterapkan atau tidak sama anak-anaknya. Kami sepakat yang kelas 7 itu sebelum berangkat sekolah salam dulu orang tuanya di rumah baru berangkat. Kalau belum dikerjakan sama anaknya, ingatkan lagi. Ya, Ibu. Ini gunanya apa? Yang pertama, meskipun hanya sekedar salaman, itu besar pengaruhnya. Yang pertama, mengajarkan anak untuk kebiasaan baik. Yang kedua, mengajarkan anak menghormati orang tua. Mengajarkan anak untuk meminta izin dulu sebelum melakukan kegiatan-kegiatannya. Jadi biasakan ini ada bagi anak kita. Kemudian gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Karena kebetulan nih salah satu petugas perpustakaan itu kan saya sendiri. Jadi saya sudah mengajak nih anak-anak, yuklah membaca ke perpustakaan. Jadi tidak pergi lagi ke kebun-kebun orang, tidak berkeliaran ke sana kemari. Nah, mereka apa? Kalau seandainya lapar mereka makan. Ketika mereka sudah tidak lapar lagi, waktu masih ada, boleh hanya sekedar lihat-lihat perpustakaan aja, tidak masalah. Di sana juga ada kaca. Kaca itu gunanya apa dibuat di sana? Biar anak-anak bisa lihat, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu besar di sana kaca ya. Jadi mereka terlatih, oh tampilan saya ini tidak rapi nih, jilbab saya ternyata miring nih, oh baju saya kelihatannya tidak putih lagi, oh ternyata baju saya udah kena kuah sate nih. Jadi anak-anak ini terlatih bagaimana kerapian, bagaimana kebersihan. Mereka bisa lihat dengan sendirinya tanpa harus kita sampaikan, nak baju kamu tidak bersih nih, nak baju kamu tidak rapi. Tidak, mereka bisa sadar sendiri. Akhirnya apa? Itulah tadi disiplin positif. Mereka melakukan kedisiplinan itu bukan karena aturan, tapi karena sadar bahwa mereka seharusnya seperti itu. Nah, ambil dulu kursinya, duduk di sini. Apa kabar? Ini ada permasalahan antara Aziz dengan Kamu hanya membentak dan hampir memukul Iget nih. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Ya Bu, tapi saya juga menyadari bahwa Igan mungkin tidak sengaja melakukannya menendang kaki saya. Akan tetapi karena saya merasa kesakitan, jadi saya membentaknya dan hampir memukulnya. Tapi apa kamu yakin nih dengan apa yang kamu lakukan itu apakah sudah benar? Tidak Bu, seharusnya saya tidak membentak dan hampir memukulnya karena saya yakin dia tidak sengaja melakukannya. Iget, bagaimana Iget? tidak Bu, saya juga salah. Tadinya saya kurang hati-hati ketika bermain sepak bola hingga tidak sengaja menendang kaki Aziz. Jadi sekarang masing-masing kalian ini udah tahu nih apa kesalahannya masing-masing. Jadi sekarang baiknya gimana nih? Minta maaf Bu. Minta maaf. Oke, silakan. Terus maafin aku ya karena aku telah menendang kaki. Ya, tidak apa-apa guys, saya juga minta karena tadi saya emosi. Untuk kedepannya berarti kita harus bisa mengendalikan emosi, kemudian juga lebih hati-hati ya Iget, biar temannya enggak teraniaya. Ya. Nah, karena waktu istirahat nih perhatikan masih ada, boleh istirahat dulu. Nanti kembali ke kelas tepat waktu ya. Ya Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
minta maaf ya ibu-ibu karena kondisi mati lampu. Di sini ada video yang seharusnya saya tampilkan di infopos karena nggak kelihatan. Ini adalah salah satu penerapan keyakinan kelas. Mungkin agak bisa ibu lihat sama-sama aja ya. Ini dikasih tunjuk, boleh lihat bersama-sama. Jadi keyakinan itu dibuat sama-sama. Ibu-ibu, sampai di sini sosialisasi tentang budaya positif kita hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua, baik itu di sekolah maupun di rumah, bisa sama-sama mendidik anak kita ini kelak nantinya menjadi anak yang baik, anak yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan bagaimana yang kita harapkan, dan kelak menjadi anak-anak yang sukses dan membanggakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada pertanyaan tadi, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berlalu sekarang. Ibu minta nih kalian sampaikan tentang apa yang kalian tulis. Cukup satu per orang ya. Oke, silakan yang bersedia. Boleh. Rangga dulu Rangga. Apa Rangga? Belajar dengan tenang saat pelajaran berlangsung sehingga belajar bisa dijalankan dengan nyaman. Oke, bagaimana? Setuju?
uang kas Rp1.000 per minggu dan dapat digunakan untuk melihat teman yang terkena musibah, sakit atau hal lain yang dirasa perlu dengan persetujuan wali kelas. Oke. Jadi kata Andre nih kita butuh nih pakai uang kas Bu 1.000 seminggu ya Andre. Ya, Bu. 1.000 seminggu gunanya untuk nanti biaya mungkin melihat teman yang terkena musibah, kemudian ada yang sakit dan hal lain yang dirasa perlu. Itu dengan persetujuan wali kelas. Gimana, setuju? Setuju. Oke, kalau setuju boleh. Berarti nanti kalau ada yang sakit silakan lapor ke ibu dengan Kevin dan kelas yang telah kita buat. Nanti kita melihat yang sakit. Oke, ada lagi? Oke, boleh dulu. Mulyadi, ketua kelasnya apa? Agar proses pembelajaran berjalan lancar, kami membaca doa dan ayat pendek serta Asmaul Husna bersama diawali pembelajaran pagi. Oke, boleh. Kata Mulyadi, sebelum kita mengawali proses pembelajaran, apa yang harus dikerjakan? Membaca doa. Ya, ayat pendek Asmaul Husna. Setuju? Setuju. Setuju. Kalau setuju boleh. Berarti mulai dari besok pagi awal pembelajaran baca doa dulu, baca ayat pendek dulu baru Asmaul Husna. Oke, ada lagi? Oke, boleh tanya dulu.
bersih dan nyaman itu benar nggak? Benar. Kalau kelasnya bersih nyaman tidak? Nah, berarti sepakat? Sepakat. Setiap kita itu harus menjaga kebersihan kelas dan nyaman dan bersih. Oke, siapa lagi? Oke, boleh. Khutbah. Apa khutbah? Datang tepat waktu dan berpakaian sesuai dengan aturan sekolah agar kita terbiasa berdisiplin. Oke, bagus ya. Datang tepat waktu. Kita masuk jam berapa? Jam 8. Berarti sebelum jam 8 itu usahakan sudah di sini ya, agar tidak terlambat. Kemudian menggunakan pakaian sesuai dengan aturan sekolah. Nah, hari ini hari apa? Hari Kamis. Seharusnya pakai baju apa? Batik. Tetapi sekarang masih boleh ya, Ibu katakan masih boleh pakai baju putih dong ya, karena memang baju batik kita belum datang. Jadi yang belum punya baju batik tidak masalah. Tapi kalau semuanya sudah punya baju batik, wajib pakai baju batik. Sepatunya warna hitam boleh putih? Nah, berarti kalian sudah tahu nih aturannya. Senin Selasa baju apa? Oke, putih dongker. Jumat Sabtu? Pramuka. Apa bedanya hari Jumat dengan hari Sabtu dari segi pakaiannya? Yuk, siapa yang tahu? Yuk, oke, boleh Rangga apa Rangga? Kalau Jumatku pakai juga. Kaju. Nah, kalau pakai kaju itu harus hari Jumat dan hari Sabtu. Bedanya apa? Hari Jumat pakai peci hitam. Ya, hari Jumat pakai peci hitam. Jadi setuju, datang harus tepat waktu dan harus memakai pakaian sesuai dengan aturan sekolah. Sepakat? Oke, ada lagi? Oke, boleh silakan. Untuk menjaga kebersihan kelas kita buka sepatu agar kita bersih. Ya, boleh lihat Ibu. Nah, ini kata Najwa, untuk menjaga kebersihan kelas, kita memasuki kelas dengan membuka sepatu agar tetap bersih karena di luar lingkungan kita becek. Benar? Semangat? Oke, masih ada? Oke, boleh silakan. Mengerjakan tugas tepat waktu dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Ya, ini bagus nih. Mengerjakan tugas tepat waktu dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Jadi kalau dalam kebaikan itu boleh. Kalau tidak kebaikan boleh? Tidak. Bagus tuh. Ada lagi? Ada lagi? Nah, dari apa yang disampaikan oleh teman kalian, sepakat? Jadi apapun yang disampaikan oleh teman kalian tadi, karena kita semua di kelas ini sudah sepakat, maka itu semua jadi suatu keyakinan kelas di kelas 7. Oke, ada pertanyaan? Enggak. Ya boleh kumpulkan dulu biar Ibu gabungkan nanti keyakinannya. Yuk. Nanti kita ketik dan kita tempel di dinding ya. Ada lagi yang belum mengumpulkan? Masih? Udah tanya? Jadi dari hasil ini nanti akan kita tempel, kita buat di samping papan tulis kita, dan itu namanya keyakinan kelas. Nah, setiap hari boleh kalian lihat kira-kira hari ini saya melakukan keyakinan atau tidak ya. Jadi apapun yang terjadi di kelas ini, kita kembali lagi ke keyakinan kelas kita. Paham? Oke, karena sudah paham, kita tutup untuk keyakinan kelas. Kita lanjut di materi kita selanjutnya. Kemarin kita belajar apa? NTK. Tapi belum masuk ya, karena masih MTLS. Sekarang kita masih belajar matematika. Ada yang takut matematika? Tidak.